Uniqlo. Kalian pasti tahu dong, malah mungkin beberapa dari kalian kalau mau beli baju, toko pertama yang dituju ya Uniqlo. Turns out kalian nggak salah. Di tahun 2022, Uniqlo ini udah menjadi brand fashion ketiga terbesar di dunia dari sisi penjualan. Dengan total nilai sales sebesar 16,8 miliar US dollar. Ini bersaing ketat dengan Zara di urutan pertama dan H&M di urutan kedua. Dan pastinya ini masih naik lagi di tahun 2023, yang mana di periode yang sama, Uniqlo diprediksi akan mencapai penjualan 2,7 triliun yen atau 19,25 miliar dolar Amerika Serikat. Yang artinya naik 18,6% year on year. Malahan dari sisi valuasi perusahaan, per akhir Februari 2023 kemarin, Uniqlo udah jadi perusahaan nomor 2 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 8,48 triliun yen atau sekitar 59,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini tentunya masih naik lagi sampai saat ini. Nah pertanyaannya, apa sih yang bikin Uniqlo bisa jadi sehebat ini? Apa strategi dan pilar kesuksesannya? Kita bakal bahas semuanya di video ini. So, stay tune ya. Oke, Uniqlo. Uniqlo ini cuma berawal dari sebuah toko jahit pakaian pria atau biasa kita sebut dengan tailor. Tapi tenang, nggak ada hubungan sama Taylor Swift. Ini berawal di kota Ube, sebuah kota di prefektur Yamaguchi, Jepang, yang didirikan oleh Hitoshi Yanai pada bulan Maret 1949, dan kemudian resmi memiliki badan hukum pada bulan Mei 1963. Sejalan dengan waktu, Tadashi Yanai yang adalah anak dari Hitoshi Yanai yang pada saat itu sedang bekerja menjual pakaian khusus pria dan peralatan dapur di supermarket Jasco, ikut serta dalam manajemen perusahaan Ogori Soji ini. Terus Tadashi Yanai ini kemudian mengembangin deh Ogori Soji ini dengan membuka bisnis baru yang ngejual baju pria dan wanita pada bulan Juni 1984 dengan nama Unique Clothing Warehouse di Hiroshima, Jepang. Terus karena bisnisnya semakin berkembang, Tadashi Yanai ini kemudian pada bulan September 1991 melakukan langkah strategis dengan mengubah nama perusahaan induknya, Ogori Soji tadi, menjadi Fast Retailing, yang sampai saat ini menjadi induk perusahaan Uniqlo. Tapi nggak cuma itu, Tadashi Yanai ini pinter nih. Emang sih tujuan awalnya pengen bikin bisnis fast fashion, tapi dia sadar dia bakal ngadepin begitu banyaknya pesaing di sini. Banyak brand-brand raksasa yang juga udah nguasain pasar. So, dia nerapin beberapa pilar strategi penting di Uniqlo, biar Uniqlo ini bisa main di blue ocean, alias beda banget dari para pesaingnya yang udah ngerajain pasar fast fashion ini. Kalau ngomongin strategi, sebenarnya ada banyak banget strategi penting yang dilakukan oleh Uniqlo. Tapi kita bakal bahas dulu dari core-nya dulu nih. Tadashi Yanai pernah ngomong bahwa mereka bukanlah perusahaan fashion biasa, tapi lebih ke perusahaan teknologi. Dia juga negesin ini di interviewnya dengan Wall Street Journal bahwa kompetitornya bukanlah fashion retail lain, tapi Apple. Karena Apple sama kayak Uniqlo yang berfokus memberikan servis yang luar biasa bagi customer-nya dan customer experience. So dengan kata lain, Uniqlo ini nerapin strategi yang berpusat pada customer-nya instead of trend ataupun keinginan dari perusahaan itu sendiri. Jadi mereka bakal always mulai inovasinya dari kacamata customer-nya. Mulai dari produk, harga, visual communication, sales channel-nya, bahkan end-to-end prosesnya yang ada di perusahaan ini dari kacamata customer-nya, bukan kacamata perusahaan. Dan gak cuma itu, Uniqlo ini juga nerapin banyak banget teknologi dalam setiap pilar ini. Jadi mereka bisa ngejaga semuanya tetap efektif dan efisien. So sekarang kita akan bahas ini satu persatu. Kita mulai dari soal produknya. Di momen dimana semua brand fashion lagi berusaha untuk catching up trend yang lagi atau bakalan hype, Uniqlo malahan nggak terlalu mikirin itu semuanya. Malahan desain-desain mereka cenderung simple banget. Mostly lebih ke arah polos, garis-garis gitu ya. Ada juga sih sebenarnya yang printednya. Atau misalnya hasil kolaborasi dengan Disney, Naruto, pixel art, atau apapun. Tapi ini lebih ngejaga biar tetap relevan dengan target market mereka doang. Bukan yang utamanya. Fokusnya mereka lebih ke arah fungsionalnya dari produk itu sendiri. Jadi mereka bikin produk yang durabilitasnya tinggi. Jadi usia pakainya relatif lebih panjang dari produk fashion lainnya. Mereka juga bikin produk yang terapin teknologi yang bisa bikin customer tetap adem waktu pakai produk mereka. Kayak misalnya di seri Airism, atau justru kebalikannya, ngejaga biar tetap hangat. Kayak di series Heat-Tech-nya. Ini semua biar customer mereka tetap nyaman waktu pakai produknya buat aktivitas harian mereka. Jadi again ya, customer experience tetap jadi top of mind buat mereka. Nah, gimana soal harganya? So, buat ngejawabnya kita langsung bahas soal harga.
Uniqlo paham banget, customer-nya ngebeli produknya buat dipakai sehari-hari. Jadi instead of mereka bikin produk dengan harga yang selangit, mereka justru ngejaga biar tetap bisa jadi solusi buat mereka yang pengen produk yang berkualitas, tapi tetap affordable buat dipakai sehari-hari. Kayak gini nih, mereka jaga range produknya mostly jauh lebih affordable dibanding sama brand fashion lain kayak Zara dan lain sebagainya. Dan hal inilah yang ngebuat customer mereka makin setia di Uniqlo. Soalnya mereka tahu, di Uniqlo mereka bakal dapat produk yang berkualitas tapi dengan harga yang make sense buat daily use. Ini baru soal produk dan harganya. Kalau kalian perhatiin, Uniqlo juga nerapin strategi komunikasi yang luar biasa buat customer mereka. Mereka bikin tokonya bisa bicara pakai in-store visual communication yang mantap banget. Almost setiap customer Uniqlo pasti udah familiar banget sama yang namanya Airism atau Heat-Tech, including apa keunggulannya dari masing-masing produk ini. Kayak Airism buat kalian yang mau lebih adem, while Heat-Tech tadi buat bikin rasa hangat tetap ada waktu kalian pakai produknya. Nah, ini baru satu contoh keberhasilan kecil dari Uniqlo berkomunikasi ke setiap customernya. Tapi yang jadi pertanyaan, how they do it? Gini, di setiap toko Uniqlo, mau di offline store atau online-nya, atau juga bahkan di mobile apps-nya, selalu bisa kita temuin banyak banget tulisan-tulisan yang nunjukin informasi soal produknya. Nggak cuma soal harga normal sama harga diskonnya, tapi juga soal product knowledge-nya, padu padannya, and why customer mereka perlu buat beli produk ini. Ini semuanya ngebuat customer juga lebih ngerti lebih dalam soal produk-produk Uniqlo dan ngasih kepastian sampai at the end of the day, mereka memutuskan buat beli produk-produk Uniqlo. Soalnya mereka ngerasa, yes, I need this product and I'll buy it now. Tapi pertanyaannya lagi nih, kenapa mesti pakai papan-papan tulisan? Kenapa nggak tim mereka aja yang ngejelasin? Jawabannya adalah karena Uniqlo sadar penjelasan dari mulut ke mulut bisa beda-beda. Dan mereka juga ngerti dengan jelas bahwa nggak semua customer mereka berani dan mau buat nanya ke floor team yang ada di Uniqlo. So instead of nunggu ada yang nanya, mending langsung aja Uniqlo bikin tokonya ini udah bicara dan ngejelasin kepada customernya secara langsung dengan in-store visual communication tadi. Oke, next kita masuk ke pilar Uniqlo selanjutnya, which is sales channel-nya. Uniqlo sadar buat lebih ngejangkau para customernya, mereka nggak bisa cuma pakai offline store aja. Iya, online juga kan maksud lu, coach. No. Nggak cuma sekedar online atau offline. Mereka bikin konsep omni-channel, alias semua channelnya mulai dari offline store-nya, online shop, marketplace, atau juga mobile apps-nya, semua terintegrasi jadi satu. Kayak misalnya, kupon yang diklaim di mobile apps bisa juga digunain di offline store. Membership card-nya juga sama. Atau malahan saran atau masukan terhadap pelayan di offline store juga bisa disampaikan di mobile apps. Jadi semuanya serba terintegrasi jadi satu. Hasilnya, pastinya customer experience dari Uniqlo meningkat drastis banget. Malahan di tahun 2018 kemarin, Uniqlo berhasil menangin Customer Journey Special Award di World Prize for Asian Strategy tahun 2018. Buat teman-teman yang belum tahu, WARC ini adalah World Advertising Research Center yang telah berdiri dari tahun 1985 dan saat ini berpusat di Washington DC. Dan World Prize ini diberikan buat perusahaan yang telah berhasil nerapin strategi yang sangat efektif dari sisi marketing, termasuk Uniqlo ini. Alright, next kita ngomongin soal end-to-end prosesnya. Semua bisnis di dunia ini nggak bisa berdiri sendiri. Semua perlu banyak partner yang bisa dukung mereka dalam setiap prosesnya. Mulai dari supplier bahan bakunya, production, distribution, semuanya lah. Tapi yang jadi masalah, sometimes para stakeholder ini bisa ada error yang cukup gede. Jadi produk kalian nggak sesuai dengan standar, atau delay gitu ya. Jadi timeline kalian mesti mulur, jauh banget. Which is actually ini sering terjadi di dunia bisnis. Soalnya para stakeholders ini nggak cuma ngelayanin kalian, ada beberapa klien lagi selain kalian. Yes, ini biasa diminimalisir dengan adanya kontrak tertulis dan kerjasama nggak cuma sama satu partner aja, tapi di-spread ke beberapa partner. Tapi Uniqlo sadar, buat mereka bisa lari lebih cepat dengan tetap ngejaga kualitasnya, perlu kerjasama yang lebih mendalam lagi dengan para stakeholders ini. So Uniqlo bikin satu integrasi vertikal, end-to-end dari prosesnya. Dengan integrasi vertikal ini, Uniqlo bisa ngejaga semua flow-nya just in time. Alias semua inventorinya hadir dengan kuantitas yang diperlukan tepat pada waktunya. Atau dalam istilah Jepangnya, mudah, murah, muri. Ini juga artinya mereka nggak perlu warehouse yang terlalu besar banget sekaligus memastikan semua produknya memiliki standar kualitas yang tinggi. Ini very efektif dan efisien banget. Nah, kelima hal ini diperkuat dengan adanya penerapan teknologi di semua lininya. Jadi mereka bisa deliver pengalaman berbelanja atau customer experience yang luar biasa buat customernya dan nganterin Uniqlo jadi sebesar sekarang ini.
Ya, coach, ini kan Uniqlo yang bisnisnya udah gede. Gimana kalau bisnis gue masih kecil banget? Nah, buat ngejawab ini, pastiin kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya, biar kalian selalu tahu pas gue upload video baru. Soalnya gue bakal bahas apa aja hal praktis yang bisa kalian terapin di bisnis kalian dari kasus Uniqlo ini di video berikutnya. Oke, kalau kayak gitu cukup dulu untuk video kali ini, dan kita akan ketemu di video yang berikutnya yang ngomongin tentang hal-hal praktis ini. So, thank you for watching, and I'll see you on that video. Bye-bye!